Fajar belum sepenuhnya datang ketika kabut tebal masih menutup jalan kampung di Desa Cilamaya, pinggiran Purwakarta. Udara lembab, daun pisang basah, dan suara jangkrik yang masih bertahan di antara embun, semuanya terasa biasa saja sampai suara itu muncul. Satu klakson panjang dari arah timur menusuk seperti jeritan makhluk yang terluka. Lalu disusul suara gesekan logam yang menggema di udara pagi. Klakson itu tidak berhenti, malah semakin panjang, serak dan mendesak. Dan dalam hitungan detik, suara cerahang seperti besi diseret bergema memantul ke bukit kecil di belakang rel. Pagi itu, tepat pukul 04.18 WIB, ketenangan Desa Cilamaya berubah menjadi kekacauan. Di pos penjaga perlintasan, Pak Suyatno, lelaki berusia hampir 50 tahun, terlonjak dari kursinya. Ia sudah 2 dekade bekerja sebagai penjaga rel di jalur Jakarta-Cirebon. Ia tahu setiap suara, setiap getaran, bahkan arah angin saat kereta lewat. Tapi klakson ini bukan tanda biasa. Instingnya langsung berteriak di dalam kepala. Ada yang tidak beres. Ia meraih senter logam yang sudah aus di gagangnya, mengenakan rompi oranye yang tergantung di paku dinding, lalu berlari. Langkahnya berat, tapi cepat. Batu-batu balas di bawah kakinya menimbulkan suara krek-krek-krek tajam, seperti menghitung setiap detik keterlambatannya. Angin pagi menusuk kulitnya, dingin dan tajam seperti pisau. Semoga cuma sapi nyasar, gumamnya, tapi hatinya tahu, bukan. Sekitar 100 meter di depan, kereta barang nomor 2712 telah berhenti. Lampu lokomotif masih menyala, menembus kabut. 2 sosok berseragam biru muda, masinis dan asistennya, berdiri kaku di dekat lokomotif. Wajah mereka pucat pasi. Pak Suyatno melambaikan tangan, mendekat, lalu menyorotkan senternya ke sepanjang rel. Dan di sanalah, di antara 2 bantalan kayu yang basah, ia melihat sesuatu, sebuah bentuk tubuh manusia, perempuan, terbaring miring, gaun tidur biru muda, rambut panjang terurai, dan kulitnya pucat kebiruan di bawah cahaya lampu. Ia berhenti, nafasnya tercekat. Ya Allah, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Tubuh itu tidak utuh lagi. Ada bagian yang tak seharusnya berpindah. Pak Suyatno mundur 2 langkah, lututnya gemetar. Ia bukan orang yang mudah terkejut. Selama bertahun-tahun ia pernah menyaksikan tabrakan, kecelakaan, bahkan kebakaran di lintasan. Tapi ini lain. Ada sesuatu yang sunyi, dingin dan menakutkan dalam cara tubuh itu tergeletak. Bukan jatuh, tapi diletakkan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil HT dan melapor ke pos pusat. Pos Cilamaya melapor, darurat, ada korban perempuan, luka berat di rel KM 67 jalur Jakarta-Cirebon. Mohon unit reskrim dan Inafis segera ke lokasi. Jawaban datang cepat, suara statis di udara. Laporan diterima, tim dalam perjalanan. Dalam kurang dari 30 menit, lokasi sudah dipenuhi cahaya strobo merah dan biru. Ambulans, mobil patroli, garis kuning polisi dilarang melintas. Beberapa warga desa berkumpul di kejauhan, menutup mulut, berbisik-bisik. Sebagian berdoa, sebagian lagi mengambil video diam-diam dengan ponsel mereka sebelum petugas menegur. Dari mobil hitam, berlogo reskrim turun seorang perwira menengah, Kompol Hendra Wijaya. Langkahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia tidak pernah percaya pada kebetulan, apalagi pada bunuh diri di rel. Karena selama 10 tahun menangani kriminalitas di wilayah ini, ia tahu satu hal. Manusia yang benar-benar ingin mati tidak pernah memilih tempat yang terlalu dramatis. Ia mendekati lokasi, menatap tubuh korban. Gaun tipis biru muda masih melekat di tubuh, robek di bagian samping, tapi tetap bersih di bagian bawah. Yang paling aneh, kaki perempuan itu memakai kaos kaki sutra warna krem. Tidak ada sepatu, tidak ada sandal, tidak ada bekas tanah atau lumpur di telapak kaos kaki. Rel di daerah itu dikelilingi batu-batu tajam. Siapapun yang berjalan tanpa alas pasti akan terluka.
Kompol Hendra menunduk, menyorot senter kecil dari pinggangnya. Ia melihat sesuatu yang membuat alisnya berkerut. Di bawah kuku tangan korban ada sisa serat putih seperti benang halus dari bantal atau sprei. Ia mencatat dalam hati, mungkin bukan dari luar, mungkin dari kamar. Masinis memberi kesaksian awal. Kami lihat dari jauh, Pak, sekitar 150 meter. Ada yang tergeletak di rel. Kami langsung tarik klakson, rem darurat, tapi jarak terlalu dekat. Suara masinis itu bergetar, jelas masih syok. Kompol Hendra hanya mengangguk lalu memerintahkan petugas TKP memeriksa setiap meter lintasan sejauh 200 meter. Cari apapun yang asing, katanya. Serpihan, kain, perhiasan, sepatu, semuanya. Petugas mulai bekerja, membagi area ke beberapa sektor. Kamera dokumentasi klik-klik tanpa henti. Di udara, bau logam dan pelumas kereta bercampur dengan aroma tanah basah dan darah. Sementara itu, dokter forensik lapangan, Dr. Ratna Siregar Blacktop berjongkok di sisi tubuh korban. Perempuan, katanya pelan. Perkiraan usia 25-30 tahun, luka parah akibat benturan besar. Tapi, saya belum yakin itu penyebab utama kematian. Hendra menatapnya, menunggu. Ratna menatap wajah korban yang sudah sulit dikenali, lalu berbisik, tidak ada luka aktif sebelum benturan. Tidak ada darah yang keluar banyak di lokasi. Artinya, kemungkinan besar dia sudah mati duluan sebelum kereta lewat. Kata-kata itu membuat udara sekitar mereka seolah berhenti. 1 detik keheningan, hanya terdengar suara jangkrik dari kejauhan. Hendra menghembuskan napas panjang. Baik, catat semuanya. Kita angkut ke RSUD untuk autopsi lengkap. Langit mulai memerah, matahari menembus kabut. Tapi keheningan itu tidak hilang, justru makin berat. Para warga sudah menyingkir, namun bisikan tetap terdengar. Katanya perempuan muda. Siapa ya? Dari mana? Kasihan, kok bisa di rel? Sementara di sisi lain, Kompol Hendra berdiri di samping mobil dinasnya, menatap rel yang sudah kembali kosong. Ia tahu pagi ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah puzzle rumit yang dimulai dari tubuh tanpa nama, di rel yang dingin, di kota kecil yang selama ini damai. Beberapa jam kemudian, di ruang rapat kecil Polres, tim sudah berkumpul. Foto-foto dari TKP terpampang di layar proyektor, gaun biru, kaos kaki bersih, kuku dengan serat putih, dan rambut panjang kecoklatan. Hendra berdiri di depan papan tulis. Ia menulis besar-besar dengan spidol merah. Jika ini bunuh diri, kenapa terlalu bersih? Kalimat itu menjadi arah pertama penyelidikan. Semuanya hening. Lalu Hendra menatap timnya satu persatu. Kita bukan sedang menghadapi kecelakaan. Kita sedang berhadapan dengan seseorang yang berpikir ia bisa menghapus dosa dengan kereta api. Di luar gedung, matahari sudah tinggi. Burung-burung beterbangan dari atap kantor polisi. Sementara di dalam, 1 kasus baru resmi dibuka. Kasus nomor 27A. Dugaan pembunuhan terencana di rel Cilamaya. Dan bagi penonton, cerita ini baru dimulai. Karena di balik tubuh perempuan tak dikenal itu, akan terbuka rahasia-rahasia yang bahkan matahari pagi pun enggan menyinari. Selamat datang di kisah yang akan membuat napasmu tertahan. Rumah sakit daerah Purwakarta masih setengah lengang ketika mobil jenazah berhenti di depan unit forensik. Sinar pagi memantul di bodi mobil putih itu, dan setiap pantulannya terasa dingin. Beberapa perawat berbisik di balik masker. Penasaran, takut. Tidak setiap hari mereka menerima korban dari jalur kereta, apalagi yang datang kali ini, tanpa identitas, tanpa wajah yang bisa dikenali. Di dalam ruangan berlampu putih keabu-abuan, Dr. Ratna Siregar bersiap. Sarung tangan lateks, masker, dan catatan kecil di saku bajunya, semua sudah lengkap. Ia bukan dokter muda. Pengalaman bertahun-tahun menghadapi tubuh dingin membuat tangannya tenang. Tapi,
Setiap kali membuka kain putih dan menatap wajah korban, ia tahu setiap tubuh menyimpan cerita, dan tugasnya adalah mendengar cerita itu tanpa suara. Korban perempuan sekitar 28 tahun, katanya pelan kepada asistennya. Bawa kamera, kita mulai. Pisau bedah menari pelan, bunyi alat rekam berbunyi klik-klik mengikuti setiap gerak. Selama hampir 2 jam mereka bekerja dalam diam, hanya diiringi dengungan lampu neon dan deru mesin pendingin. Dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 10:20, suara Dr. Ratna terdengar jelas. Penyebab kematian bukan benturan kereta. Korban meninggal karena asfiksia mekanik, tekanan kuat di leher, tanda-tanda cekik manual. Asisten terdiam. Dr. Ratna menatap bagian leher korban, menunjuk titik-titik perdarahan di bawah kulit. Lihat ini, petekiae di konjungtiva mata juga di paru. Lalu, tulang hyoid retak sebagian. Semua klasik, tidak bisa disangkal. Ia menutup map laporan sementara, lalu menambahkan dengan suara yang lebih berat. Dan satu lagi, korban sedang hamil. Kira-kira 3 bulan. Kata-kata itu menggantung di udara. Bahkan udara di ruangan pendingin seolah berhenti berputar. Di luar, terdengar samar bunyi kereta lewat. Seakan alam sedang mengulang tragedi yang sama. Beberapa jam kemudian, Kompol Hendra Wijaya menerima laporan itu di ruang rapat Polres. Ia membacanya perlahan, bibirnya menekan, mata tak lepas dari kalimat terakhir. Dibunuh sebelum kereta datang, gumamnya. Lalu ia menutup map, menatap anggota tim yang duduk berjejer di depannya. Mulai hari ini, kita tidak lagi mencari alasan bunuh diri. Kita mencari pembunuh. Satu kalimat, tapi cukup untuk mengubah atmosfer ruangan. Semua anggota mendadak tegak. Mereka tahu, dari titik ini, kasus itu akan panjang dan berisiko. Langkah pertama, kata Hendra, kita harus tahu siapa korban. Tanpa nama, tak ada arah. Ia menunjuk layar proyektor. Wajah korban yang sudah direkonstruksi secara digital oleh tim Inavis, wajah muda, mata teduh, rambut coklat panjang, rilis ke publik lewat media lokal. Sebutkan semua detail, tinggi badan, warna rambut, gaun biru, kaos kaki krem, dan satu hal kecil, anting perak berbentuk bunga Kamboja di telinga kiri. Itu penting. Seorang anggota bertanya, apakah tidak terlalu cepat, Pak? Hendra menjawab tanpa menoleh. Kita berpacu dengan waktu. Sementara kita rilis, tim lain periksa ulang TKP. Setiap batu bisa bicara. Sore itu, tim kembali ke lokasi rel. Kabut sudah lenyap, tapi hawa aneh masih terasa. Beberapa anak desa menonton dari jauh, sementara petugas menyisir area dengan cermat. Setiap potongan kecil, kain, serpihan kaca, bahkan jejak ban mobil di tanah berdebu, difoto, diambil, dimasukkan ke kantong bukti. Bribtu Dimas, petugas forensik muda yang kemarin menemukan kejanggalan pada kaos kaki korban, kini berjongkok memeriksa area pinggiran rel. Tangannya berhenti di satu titik. Pak, ini... Katanya, memanggil rekannya. Ia menemukan serpihan kecil warna putih, seperti busa kasur yang hancur. Dari rumah, bukan dari luar, pikirnya. Ia menaruhnya dalam kantong bukti transparan, memberi label temuan Tludreji Cokubulas, material busa putih. Sekilas, itu tampak remeh. Tapi justru benda-benda kecil seperti itulah yang sering menuntun kebenaran besar. Menjelang malam, Kompol Hendra berdiri di balkon kantor polisi. Di tangannya secangkir kopi hitam, di pikirannya puluhan kemungkinan. Ia mengingat setiap kasus yang pernah ia tangani. Dari pembunuhan, karena uang, karena cemburu, karena takut rahasia terbongkar, tapi kali ini berbeda. Perempuan hamil, dicekik, lalu dipentaskan sebagai bunuh diri di rel, gumamnya pelan. Ia tahu, pelaku bukan orang impulsif, ini perencanaan. Dari bawah, Bribtu Dimas datang membawa hasil olah TKP tambahan. Pak,
Kami tidak menemukan sepatu korban, juga tidak ada tas, ponsel, atau kartu identitas. Hendra menatap laporan itu. Baik, artinya seseorang membawa tubuh itu dari tempat lain. Kita cari mobil yang lewat di sekitar lokasi antara jam 10 malam sampai 4 pagi. Siap, Pak. Saya minta data CCTV di 2 perempatan utama. Lakukan, dan minta bantuan di shop kalau perlu. Jangan lewat satu kamera pun. Keesokan harinya, berita tentang perempuan tanpa nama di rel Purwakarta tersebar di televisi lokal dan media sosial. Foto hasil rekonstruksi wajah digital ditayangkan. Ribuan komentar bermunculan. Sebagian menulis doa, sebagian berspekulasi liar. Tapi di antara keramaian digital itu, satu pesan masuk ke hotline Polres. Saya lihat di TV, sepertinya mirip teman kerja saya. Namanya Nadia, sudah 2 hari tidak masuk. Pesan itu datang dari seorang perempuan bernama Rina, rekan kerja korban di toko kosmetik daerah Pasawahan. Ia mengatakan, korban tinggal sendirian di kontrakan kecil dan terakhir kali terlihat Jumat malam. Polisi segera mendatangi alamat yang diberikan. Kontrakan itu sempit, 1 lantai, cat biru muda mulai mengelupas. Di dalamnya, aroma parfum murah bercampur debu. Tak ada tanda kekerasan, tapi kasur di kamar terlihat tidak rapi. Dr. Ratna Siregar yang ikut tim olah TKP berkata pelan, "Lihat, sprei putih, ada bagian sobek, seratnya mirip dengan yang ditemukan di kuku korban. Semuanya saling mengait seperti jigsaw puzzle." Bribtu Dimas tersenyum tipis. "Sepertinya kita di jalur yang benar." Di lemari kecil dekat cermin, mereka menemukan sesuatu yang membuat suasana semakin berat. Sepasang anting perak berbentuk bunga Kamboja. Yang satu utuh, yang satu hilang. Yang ditemukan di rel kini punya pasangannya. Kompol Hendra menatap benda itu lama sekali. Kalau benar ini miliknya, kita sudah punya jejak masa lalu yang bisa bicara, ujarnya. Ia tahu, setiap perhiasan adalah simbol hubungan. Seseorang pasti pernah memberikannya, dan orang itu bisa jadi kunci. Malam itu, rapat khusus diadakan. Di papan tulis besar tertulis korban. Kemungkinan besar Nadia Rahmawati, 28 TH. Di bawahnya, foto kontrakan, sprei sobek, dan anting perak ditempel berjejer. Hendra berdiri di depan, menatap satu persatu anggotanya. Dengar baik-baik. Kasus ini kini resmi jadi pembunuhan berencana. Kita akan bentuk tim khusus. Tugas utama, temukan siapa pemberi anting dan siapa orang terakhir yang bertemu Nadia sebelum malam kejadian. Ia menatap jam tangannya, pukul 22.47 WIB. Mulai malam ini, kita tidak tidur. Di luar gedung Polres, hujan turun pelan. Di dalam ruang penyidikan, aroma kopi dan asap rokok bercampur dengan ketegangan. Foto korban terpampang di tengah papan besar, wajah digital yang setengah hidup setengah kenangan. Hendra menatap foto itu dan berbisik, "Kau akan bicarakan Nadia, meski tanpa suara, kau pasti meninggalkan petunjuk." Satu kilat menyambar langit di luar jendela, dan di saat itulah tim khusus pemburu kebenaran memulai langkah pertama mereka, menelusuri jejak dari sepasang anting perak kecil yang akan menuntun mereka menuju kisah cinta, pengkhianatan, dan pembunuhan yang jauh lebih rumit daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Cerita baru saja dimulai, dan setiap napas yang tersisa akan membawa mereka makin dekat ke kegelapan. Hujan belum reda malam itu. Di ruang penyidik, kopi sudah dingin di atas meja, tapi tak ada satupun yang peduli. Cahaya neon putih memantul di papan besar berisi foto-foto, peta kecil Purwakarta, dan gambar anting bunga Kamboja yang diperbesar, tampak bersinar di tengah suasana muram. Kompol Hendra. Wijaya berdiri dengan tangan bersilang di depan dada, menatap papan itu lama sekali. Di sekelilingnya, tim khusus duduk tegang, sebagian menulis catatan, sebagian menatap kosong.
Bunyi tetesan air dari talang di luar jendela seperti metronom yang tak sabar. "Baik," katanya akhirnya. "Mulai malam ini, kita fokus pada satu hal. Siapa pembuat anting ini?" Ia menunjuk gambar bunga Kamboja di layar. "Ini bukan desain massal. Terlalu detail, terlalu halus. Berarti dipesan khusus. Dan orang yang memesannya pasti mengenal korban dengan sangat dekat." Semua mata menatap ke arahnya. Mulai besok pagi, bagi tim jadi 3 kelompok. Tim 1, cek semua toko perhiasan dan bengkel emas di Purwakarta. Tim 2, ke Subang dan Karawang. Tim 3, cari ke Pegadaian, barangkali pernah digadaikan. Kita tidak tahu di mana rantainya putus, jadi kita cari dari semua arah. Dan tambahnya pelan, siapkan mental. Ini bisa makan waktu lama. Pagi berikutnya, tim bergerak. Mobil dinas berangkat dari Polres ketika matahari baru naik. Udara Purwakarta masih lembab. Aroma hujan semalam belum hilang. Setiap toko emas, setiap kios kecil di pasar, mereka datangi satu persatu. "Permisi Pak, kami dari kepolisian. Pernah buat model anting seperti ini." Pemilik toko menggeleng. Beberapa bahkan menatap foto itu dengan rasa ingin tahu. Lalu mengembalikan sambil berkata, "Cantik, tapi bukan karya saya." Hari berganti hari. Puluhan toko diperiksa. Ratusan foto dibandingkan. Tapi nihil. Hendra mencatat hasil laporan di buku kecilnya. Matanya sembab karena kurang tidur. "Masih belum ada yang mengenali?" tanyanya pada Bribtu Dimas. "Belum, Pak. Tapi besok kami mau ke bengkel perhiasan tua di Pasar Rebo. Katanya pengrajinnya sudah puluhan tahun kerja manual." "Bagus," jawab Hendra. "Kadang yang lama justru menyimpan jejak yang baru." Sore di hari keempat pencarian, langit mendung lagi. Tapi di tengah pasar lama yang sempit itu, sinar lampu kuning dari bengkel emas kecil memantul di kaca etalase yang berdebu. 2 penyidik muda masuk, membawa foto anting. "Selamat sore, Pak. Kami dari Polres Purwakarta." Pria tua di balik meja kerja menatap mereka lewat kacamata minusnya. Rambutnya putih, tangannya gemetar sedikit karena usia. "Tunjukkan," katanya pendek. Salah satu penyidik mengeluarkan foto anting bunga Kamboja. Pria tua itu mendekat, memicingkan mata, lalu diam beberapa detik. Lalu terdengar helaan napas berat. "Ini karya saya," ujarnya pelan. Kedua penyidik saling berpandangan. "Bapak yakin?" "Yakin sekali. Saya ingat betul karena ini desain pesanan pribadi. Anaknya muda, sopan, katanya mau kasih kejutan buat istri. Saya cuma bikin 1 pasang saja." Nama pengrajin itu Pak Samsuri, pemilik bengkel yang sudah 30 tahun berdiri. Ia berjalan ke belakang, membuka lemari tua penuh buku catatan lusuh. Setelah beberapa menit membalik halaman, jarinya berhenti di satu entry bertanggal setahun lalu. Tulisan tinta hitam, sedikit luntur karena waktu, tapi masih bisa dibaca. Pesanan anting perak model bunga Kamboja. Pemesan Rizky Adi Prakoso. Alasan, hadiah ulang tahun pernikahan pertama untuk istri. Nama itu langsung membuat udara di ruangan seperti menegang. Penyidik menatap satu sama lain, lalu mencatat cepat. "Boleh kami salin datanya, Pak?" "Tentu, Nah. Tapi saya masih ingat orangnya. Rambutnya agak panjang, kulit sawo matang, tampak rapi, dan kelihatan sayang sekali sama istrinya waktu cerita soal hadiah itu." 2 penyidik itu pamit dengan tangan gemetar. Begitu keluar dari toko, salah satunya langsung menekan nomor Hendra. "Pak, kita dapat nama Rizky Adi Prakoso, pemesan anting bunga Kamboja setahun lalu." Di seberang telepon, suara Hendra berubah tegas. "Kirim semua detail. Saya mau data kependudukan, alamat, dan status pernikahan malam ini juga." 1 jam kemudian, sistem data kependudukan menampilkan hasil. Rizky Adi Prakoso, 30 tahun, warga Purwakarta,
berstatus menikah dengan Nadia Rahmawati, 28 tahun. Nama itu muncul di layar besar ruang penyidik. Semua orang yang hadir di ruangan langsung diam, seolah dunia berhenti sejenak. Korban yang selama ini tak bernama, kini punya identitas. Hendra menatap layar lama sekali, sebelum akhirnya berucap pelan, "Selamat datang kembali ke dunia, Nadia." Namun kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Pertanyaan berikutnya segera muncul. Kalau Nadia adalah istri Rizky, mengapa selama seminggu suaminya tidak melapor kehilangan? Malam itu, 2 mobil bergerak menuju apartemen tempat Rizky tercatat tinggal. Gedungnya modern, di pusat kota Purwakarta. Resepsionis menatap kaget ketika melihat petugas polisi datang. "Maaf, Pak Rizky belum pulang sejak kemarin sore," katanya. Beberapa menit kemudian, suara lift berdenting. Rizky muncul, mengenakan kemeja abu-abu, wajah letih, membawa kantong belanja kecil. "Selamat malam, Pak Rizky. Kami dari Polres Purwakarta. Kami butuh sedikit waktu Anda," kata Hendra. Nada suaranya tenang namun tegas. Di ruang tamu apartemen yang tertata rapi, Hendra menunjukkan foto anting bunga Kamboja. Rizky menatapnya. Lama, bibirnya bergetar. "Itu milik istri saya," katanya akhirnya. "Ia suka bunga Kamboja. Katanya wangi dan lembut. Saya pesan anting itu buat ulang tahun pernikahan kami. Boleh saya tanya, Pak Rizky?" Hendra menatap langsung ke matanya. "Kapan terakhir kali Anda bertemu istri Anda?" Rizky menarik napas panjang. Matanya mulai basah. "Kami sudah pisah rumah hampir 6 bulan, Pak. Ada masalah pribadi. Tapi kami masih sering berkomunikasi. 2 minggu lalu, dia sempat kirim pesan, katanya mau bicara soal sesuatu penting. Dan sejak itu, hilang. Saya pikir dia marah, saya tidak menyangka." Suaranya patah di tengah kalimat. Hendra meletakkan map berisi foto korban di meja. "Pak Rizky, maaf, kami perlu Anda lihat ini." Foto korban di rel, wajah digital hasil rekonstruksi. Rizky menatap lama, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah pelan, tertahan tapi nyata. Itu Nadia, Pak, istri saya." 1 jam kemudian, berita itu sampai ke seluruh tim. Korban kini resmi teridentifikasi sebagai Nadia Rahmawati, 28 tahun, karyawan toko kosmetik, berstatus menikah tapi sudah pisah rumah. Tapi muncul satu kejanggalan baru. Rizky tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil. Ketika Hendra menyampaikan hasil autopsi, Rizky tampak tertegun. "Hamil?" Ia mengulang, nyaris berbisik. "Itu tidak mungkin anak saya, Pak. Kami sudah lama tidak bersama." Ruangan kembali hening. Hendra menatap Rizky lekat-lekat, membaca tiap gerak wajahnya. Ia tidak melihat kepanikan orang bersalah, tapi kejujuran orang yang patah. Namun, dalam dunia penyidikan, perasaan tidak bisa jadi bukti. Hendra menutup map perlahan. "Baik, Pak Rizky. Untuk sementara, Anda kami minta tetap di Purwakarta. Kami butuh waktu memastikan semuanya." Rizky mengangguk lemah. "Saya akan bantu, Pak. Tolong temukan siapa yang melakukan ini pada istri saya." Malam semakin larut. Hendra duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu temaram, hujan di luar mulai reda. Di depannya, foto Nadia, foto Rizky, dan satu tulisan besar di papan. "Siapa ayah dari janin Nadia?" Itu bukan hanya pertanyaan moral, tapi juga kunci. Karena dari sanalah arah kasus akan berubah total. Jika bukan suaminya, berarti ada laki-laki lain. Dan laki-laki itu mungkin sekali adalah pelaku. Ia menatap foto anting di tangannya. Simbol cinta berubah menjadi bukti kematian. Cinta yang salah arah, gumamnya, selalu meninggalkan luka yang benar-benar nyata. Subuh menjelang. Di luar jendela, langit Purwakarta mulai biru muda lagi, tapi di ruang penyidik itu, lampu masih menyala dan mata kompol Hendra masih tajam menatap papan bukti. Ia tahu
permainan baru saja dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan menuntunnya makin dalam ke jantung gelap dari kehidupan seorang perempuan bernama Nadia Rahmawati, perempuan yang membawa rahasia tentang cinta, kebohongan, dan kematian. Cerita belum berakhir. Ini baru babak kedua dari tragedi yang disusun dengan hati-hati. Dan di luar sana, seseorang yang tahu semua jawaban mungkin sedang tersenyum karena mengira dirinya sudah menang. Pagi di Purwakarta datang dengan langit abu-abu. Kabut belum sepenuhnya menghilang ketika mobil hitam milik Polres berhenti di depan gedung kecil yang digunakan sebagai ruang penyidik sementara. Di dalamnya, suasana sunyi. Hanya suara kertas disobek dan langkah sepatu di lantai yang memantul pelan. Kompol Hendra Wijaya berdiri di depan papan bukti besar. Foto Nadia Rahmawati di tengah, dikelilingi garis-garis merah yang menghubungkan berbagai nama dan potongan informasi. Di pojok kiri, tertulis besar dengan spidol merah, "Siapa ayah dari janin?" Hendra menatap kalimat itu lama, seolah huruf-hurufnya bisa menjawab sendiri. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kita tahu siapa ayahnya, kita tahu siapa pembunuhnya." Langkah pertama adalah membuka kehidupan pribadi Nadia. Satu persatu, riwayat panggilan, pesan, dan email yang dipulihkan dari akun-akunnya ditelusuri. Butuh waktu 2 hari bagi tim siber di Jakarta untuk memecahkan sandi dari cloud backup miliknya. Dan begitu data itu tiba, semua orang yang melihatnya terdiam. Ratusan pesan pribadi, 3 nama berbeda, 3 gaya bicara berbeda, 3 cerita yang berjalin di balik satu perempuan yang sama. Di meja rapat, suasana tegang. Bribtu Dimas membaca laporan dengan suara datar. Selama 6 bulan terakhir, korban berkomunikasi intens dengan 3 laki-laki berbeda. Semuanya sudah menikah. Semuanya punya posisi sosial dan ekonomi tinggi. Kompol Hendra menyandarkan diri ke kursi. Bacakan satu-satu. Nama pertama, R. Bambang Setiawan, 45 tahun, Kepala Divisi Pemasaran sebuah BUMN di Jakarta. Hubungannya dengan Nadia bersifat finansial. Ia mentransfer sejumlah uang secara rutin ke rekening Nadia, disertai pesan singkat yang lembut tapi dingin. "Terima kasih sudah menemani, sayang." Dalam catatan bank, total transfer mencapai lebih dari 30 juta rupiah selama 3 bulan terakhir. Hubungan mereka seperti transaksi, ujar Hendra. Kalau dia takut aib terbongkar, motifnya bisa kuat, tapi kita perlu alibi. Tim 1 ditugaskan ke Jakarta malam itu juga. Nama kedua, Dedi Kusnandar, 40 tahun, kontraktor bangunan lokal di Purwakarta. Hubungannya lebih kasual, tapi ada ketergantungan. Ia membantu Nadia merenovasi kontrakan, membelikan beberapa perabot, bahkan sering datang malam-malam untuk memastikan lampu tidak rusak. Pesan terakhir dari Dedi seminggu sebelum kematian berbunyi, "Aku lagi banyak proyek, sabar dulu ya, jangan paksa aku." Kompol Hendra mencatat nada ancaman halus. Namun sebelum menyimpulkan apa-apa, mereka harus tahu apakah malam kejadian Dedi berada di rumah atau di tempat lain. Tim 2 diberi tugas memeriksa. Nama ketiga, Dr. Arman Pradipta, 35 tahun, dokter bedah di RSUD Purwakarta. Nama itu muncul paling sering dipesan. Bahasanya lembut, akrab, dan penuh janji. "Kalau semua ini beres, aku akan bicara pada istriku. Percayalah, aku tidak akan tinggalkan kamu." Dan satu kalimat yang membuat semua orang di ruangan itu menunduk, "Aku siap jadi ayah dari anakmu." Sunyi. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. Hendra menatap layar laptop yang menampilkan potongan percakapan itu, lalu berkata, pelan, "Inilah dia yang paling mungkin punya alasan untuk menutup semuanya." Sore hari, ketiga tim bergerak serentak. Tujuannya memastikan alibi masing-masing pria pada malam tragedi di rel tim 1 Jakarta. Perjalanan 3 jam ke kantor BUMN tempat Bambang Setiawan bekerja.
Penyidik datang dengan alasan menyelidiki transaksi mencurigakan. Bambang menatap mereka dengan ekspresi tenang, tapi matanya menyiratkan ketegangan. Ketika ditunjukkan bukti transfer ke Nadia, ia menunduk. "Ya, saya kenal dia," katanya akhirnya. "Dia teman lama. Saya membantu karena kasihan." "Kasihan?" tanya penyidik. "Dia bilang sedang susah, tapi kami memang sempat dekat." Ia menghela napas panjang, lalu menatap lurus. "Saya tahu saya salah, tapi saya tidak membunuh siapa-siapa." Bukti pendukung menunjukkan pada malam kejadian, Bambang sedang memimpin delegasi perusahaan di Surabaya. Tiket pesawat, daftar hadir, dan foto acara semuanya cocok. Alibinya kuat. Sebelum meninggalkan kantor itu, penyidik diam-diam mengambil sampel sidik jari dan DNA dari cangkir kopi yang ia pakai. 2 hari kemudian, hasil laboratorium keluar. DNA tidak cocok dengan janin Nadia. Hendra mencoret nama Bambang dari papan bukti. 1 wajah hilang, 2 tersisa. Tim 2, Purwakarta. Dedi Kusnandar tidak semudah itu. Ketika polisi datang ke rumahnya, rumah besar di kompleks baru yang masih berbau cat, ia menyangkal keras. "Saya tidak kenal perempuan itu," katanya keras. Namun ketika penyidik menunjukkan tangkapan layar pesan yang dipulihkan dari ponsel Nadia, wajahnya memucat. Ia berusaha tersenyum, tapi gagal. "Baik, saya kenal, tapi hanya sebatas teman. Dia minta bantuan soal kontrakan." Penyidik tidak menjawab, hanya menatap. Beberapa menit kemudian, Dedi menyerah. "Ya, saya pernah dekat dengannya, tapi bukan berarti saya membunuhnya." Ia bahkan tampak percaya diri ketika menyebut alibi. "Malam itu, saya adakan syukuran rumah baru. Ada lebih dari 30 tamu, mereka semua bisa jadi saksi." Tim mengecek. 5 orang tamu acak diwawancara, semuanya mengonfirmasi. Bahkan ada foto dan video pesta di media sosial yang menunjukkan Dedi masih bernyanyi di ruang tamu sampai pukul 2 pagi. Hasil DNA-nya juga negatif. Hendra kembali mencoret 1 nama. Tinggal 1 yang belum tersentuh, Dr. Arman Pradipta, tim 3 RSUD Purwakarta. Sore itu, rumah sakit sibuk. Lorong penuh pasien dan perawat, sementara di ruang operasi utama, seorang dokter muda baru saja keluar dengan wajah lelah. Itu dia, Dr. Arman. Jas putihnya masih ternoda darah operasi, bukan darah kejahatan. Setidaknya belum terbukti. Hendra menunggu di ruang tamu dokter, menatap jam di dinding yang berdetak pelan. Ketika Arman masuk, Hendra berdiri menatap tenang. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Dok." "Tidak apa." "Ada apa ya, Pak?" Hendra membuka map mengeluarkan foto Nadia. "Apakah Anda mengenal perempuan ini?" Arman melihat sekilas, lalu menggeleng cepat. "Tidak, maaf, saya tidak kenal." Jawaban terlalu cepat. Hendra tidak menanggapi. Ia hanya menaruh map kedua di meja. Isinya, cetakan percakapan antara akun Nadia dan Arman, lengkap dengan foto mereka di sebuah restoran kecil. Ruangan hening. Detik berdetik, napas menjadi berat. Akhirnya, Arman berkata pelan, "Baik, saya kenal, tapi hubungan kami sudah lama berakhir." "Berakhir kapan, Dok?" "Beberapa minggu lalu." "Dan malam Nadia meninggal, Anda di mana?" Arman menunduk. "Di rumah, sendiri. Istri dan anak saya sedang di Bandung." Alibi yang lemah, tak ada saksi, tak ada bukti pendukung. Hendra menatapnya lama. "Dok, kami butuh kerja sama Anda. Kami perlu sampel DNA untuk memastikan sesuatu." Seketika, Arman mengangkat kepala. Matanya tajam, defensif. "Tidak bisa, kecuali ada perintah pengadilan." Nada suaranya naik setengah oktav. Sikapnya berubah dari tenang menjadi gugup. Dan di benak semua penyidik di ruangan itu, tanda bahaya langsung menyala. Setelah pertemuan itu, Hendra mengadakan rapat darurat. Di papan bukti kini hanya tersisa 1 foto, wajah Arman, dikelilingi tanda merah. Dia menyangkal terlalu cepat, menolak DNA,
dan tidak punya alibi kuat, kata Hendra. Mulai sekarang, kita awasi setiap geraknya. Jangan tangkap dulu sebelum ada bukti visual. Malam itu, tim teknis mengajukan permintaan resmi untuk menarik rekaman CCTV di sekitar rumah Arman dan rute menuju rel Cilamaya pada malam kejadian. Prosesnya butuh waktu, tapi mereka tahu setiap kamera menyimpan potongan kebenaran. 2 hari berlalu, rekaman demi rekaman diperiksa. Ratusan jam video, sebagian buram, sebagian hanya menampilkan jalan sepi dan lampu oranye di kejauhan. Sampai akhirnya, di layar salah satu monitor kecil, Bribtu Dimas berteriak pelan, "Pak, saya punya sesuatu." Cuplikan itu menunjukkan gerbang kecil perumahan Tegal Mulia. Jam di pojok layar, 22.04 malam. Sebuah mobil sedan silver keluar dari rumah Dr. Arman. Ia tampak menyetir sendiri. Yang membuat semua orang menatap layar lebih lama adalah bayangan di belakang mobil. Arman menyeret sesuatu besar, koper hitam, dan memasukkannya ke bagasi. Semua mata membeku, tak ada yang berbicara beberapa detik. Hanya suara rekaman video yang berderak pelan. Hendra akhirnya berbisik, "Itu koper kematian." CCTV lain di persimpangan utama menangkap mobil yang sama lewat 15 menit kemudian. Arah pergerakannya bukan ke rumah sakit, bukan ke rumah keluarga, melainkan ke pinggiran kota, tepat ke arah rel Cilamaya, lokasi ditemukannya jasad Nadia. Bukti itu masih belum cukup untuk penangkapan, tapi cukup untuk mengubah status Arman dari saksi menjadi tersangka utama. Mulai malam ini, ujar Hendra dengan suara dingin, kita tak lagi mencari siapa yang mencintai Nadia. Kita mencari siapa yang membunuhnya. Di luar, langit Purwakarta mulai gelap lagi. Suara petir bergema di kejauhan. Di dalam ruang penyidik, papan bukti kini hanya menampilkan satu nama besar di tengah, Dr. Arman Pradipta, dan di bawahnya tulisan tebal, harus bicara sebelum besok pagi. Cahaya lampu bergetar, kopi dingin di meja dibiarkan utuh, dan semua orang tahu malam itu adalah awal dari akhir permainan. Cerita belum selesai, karena besok mereka akan tahu bahwa kebenaran selalu datang bersama harga yang mahal. Malam itu, hujan turun deras. Di ruang penyidik yang dingin, suara tetes air menimpa jendela bercampur dengan dengung listrik dari monitor-monitor CCTV. Semua orang menatap layar lebar di dinding. Di sana, gambar buram perlahan bergerak. Sebuah mobil sedan silver meninggalkan rumah Dr. Arman Pradipta pukul 22.04 malam. Lampu rem menyala sekali, lalu menghilang ke kegelapan. Kompol Hendra Wijaya berdiri di tengah ruangan. Kedua tangannya menekan meja. Matanya tidak lepas dari layar. "Putar ulang," katanya. Bribtu Dimas menekan tombol mundur. Rekaman kembali ke titik awal. Kali ini diperbesar. Di bagian belakang mobil terlihat jelas bayangan seseorang menyeret koper besar ke bagasi. Koper hitam mengilap di bawah lampu taman rumah. Tidak ada lagi keraguan. Hendra menatap timnya dan berkata perlahan, "Mulai saat ini, dia bukan saksi, dia pelaku." Esok paginya, surat perintah penangkapan disiapkan. Tim bergerak ke RSUD Purwakarta tepat setelah matahari muncul. Lorong rumah sakit masih sepi. Aroma disinfektan bercampur bau obat. Arman baru saja keluar dari ruang operasi. Masih mengenakan jas putih penuh percikan darah operasi. Ketika melihat dua polisi berseragam mendekat, ia sempat tersenyum sopan sebelum wajahnya berubah. "Dr. Arman Pradipta," ujar Hendra tenang, "Anda kami minta ikut ke Polres untuk dimintai keterangan lanjutan." Arman berhenti di tempat. Tangannya gemetar halus, tapi ia tidak melawan. Hanya menunduk dan berkata lirih, "Baik, Pak." Di ruang interogasi, lampu hanya satu, menggantung di langit-langit. Bayangan wajah Arman jatuh di dinding, separuh gelap, separuh terang, seperti hidupnya sendiri. Hendra duduk di seberang meja,
membawa map tebal berisi semua bukti. "Dokter," katanya lembut, "kami sudah memeriksa rekaman CCTV, menemukan koper di mobil Anda, dan saksi taksi yang mengantar Anda ke dekat rel Cilamaya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin Anda jujur. Karena kebenaran, tinggal menunggu Anda mengaku." Arman diam, nafasnya berat. Dari kejauhan, suara hujan masih terdengar seperti bisikan panjang. Hendra membuka map, satu persatu bukti dikeluarkan. Foto koper, sepatu hak tinggi yang tertinggal di kamar hotel, rekaman CCTV hotel yang menunjukkan Arman masuk pukul 22 Glau. Dan 10 menit kemudian, Nadia Rahmawati berjalan masuk dengan gaun biru muda yang sama seperti di rel. Arman menutup mata. Ketika layar menampilkan gambar terakhir, dirinya keluar dari kamar, pukul 6.07 pagi, membawa koper yang tampak lebih berat. Ia mulai menangis pelan. "Cukup," katanya dengan suara serak. "Sudah cukup." Hendra menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dan di antara deru hujan, kalimat berikutnya meluncur seperti pengakuan yang lama menunggu pintu. "Saya membunuhnya." Ruangan menjadi sunyi. Bribtu Dimas berhenti menulis, hanya jam dinding yang terdengar tik, 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 seolah menghitung setiap dosa yang keluar dari mulut seorang dokter. Arman melanjutkan dengan suara hampir berbisik. "Dia datang ke hotel malam itu. Saya yang mengundangnya. Saya bilang ingin bicara baik-baik tentang hubungan kami, tentang kehamilannya." Ia menarik napas panjang, menahan emosi. Dia bilang akan datang ke rumah sakit besok pagi, akan menemui istri saya kalau saya tidak juga memutuskan. "Saya takut, Pak. Takut semuanya hancur. Karier saya, keluarga saya, nama saya." Matanya memerah, suaranya naik setengah nada. "Saya dokter. Saya tahu bagaimana manusia bisa mati tanpa banyak darah." Ia menatap tangannya sendiri. "Dan malam itu, saya melakukannya." Detik-detik berikutnya berjalan lambat. Arman menceritakan semuanya dengan nada datar, seolah sudah melepaskan seluruh tenaga. Mereka bertengkar di kamar hotel 305. Nadia menuduh Arman pengecut. Arman memohon, tapi Nadia tidak mau diam. Dalam emosi, Arman mendorong, lalu menekan tangannya di leher perempuan yang dulu ia panggil sayang. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ketika tubuh itu terkulai diam, sunyi yang datang bukan kelegaan, melainkan kekosongan yang dingin. "Setelah itu, saya panik," katanya. "Saya ambil koper besar yang saya bawa dari rumah. Saya masukkan tubuhnya. Saya menunggu pagi. Saya tahu kereta lewat sekitar jam 5. Ia menunduk, tangannya menutup wajah. Saya bawa koper itu ke mobil, lalu berhenti di dekat rel yang sepi. Saya keluarkan tubuhnya, letakkan perlahan di atas rel. Lehernya saya posisikan di besi supaya kereta akan menghancurkan bukti." Hendra menutup matanya sejenak. Dalam setiap kalimat Arman, ada campuran dingin antara logika medis dan ketakutan manusia. "Kemudian?" tanya Hendra perlahan. "Saya menunggu di balik semak, Pak, sampai suara kereta lewat, dan setelah itu saya pergi. Saya buang koper dan ponsel Nadia ke sungai dekat jalan raya." Ketika ia selesai bicara, ruangan tetap hening. Tak ada yang berani mengeluarkan suara. Pengakuan itu sempurna, tapi menyakitkan, bukan hanya karena menggambarkan kematian, tapi karena datang dari seseorang yang seharusnya menyelamatkan nyawa. "Dokter," ucap Hendra, "Anda tahu apa artinya ini?" Arman mengangguk. "Ya, saya tahu. Saya sudah bunuh 2 nyawa sekaligus." Air matanya jatuh, menetes ke meja logam. Tak ada yang menegurnya. Hendra hanya berkata pelan, "Tanda tangan di sini." Lalu menyerahkan berkas pengakuan resmi. Beberapa hari kemudian, penyidik melakukan rekonstruksi di kamar 305 Hotel Dewata. Tempat semua bermula. Arman mengenakan baju tahanan oranye. Tangannya diborgol di depan. Raut wajahnya kosong,
nyaris tidak lagi seperti manusia yang sama. Di bawah pengawasan kejaksaan, ia memperagakan ulang semuanya, mulai dari pertengkaran, cekikan, hingga memindahkan tubuh ke koper. Setiap gerakan direkam, setiap langkah dicatat. Para petugas forensik memeriksa ulang ruangan, dan di bawah karpet, mereka menemukan satu bercak darah kecil yang tertinggal. Nyaris tak terlihat mata telanjang. Darah itu cocok dengan DNA Nadia Rahmawati. Kebenaran, seberapapun ia coba disembunyikan, selalu meninggalkan jejak. Beberapa minggu kemudian, berkas perkara dinyatakan lengkap. Jaksa menuntut Dr. Arman Pradipta dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman tertinggi, mati. Di ruang sidang, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak menyangkal. Ia tidak meminta keringanan, hanya berkata lirih, "Saya tidak pantas hidup, tapi saya ingin jasad Nadia dimakamkan dengan tenang." Rizky Adi Prakoso, suami sah yang terluka tapi tetap hadir di persidangan, menunduk dan menitikkan air mata. Ia tidak menatap pelaku. Yang ia tatap hanyalah foto istrinya di atas meja hakim, senyum kecil dari masa lalu yang kini hanya tinggal kenangan. Setelah vonis dijatuhkan, Kompol Hendra menulis laporan terakhir. Tinta hitam di kertas putih. Ia menulis dengan kalimat pendek tanpa hiasan. Kasus ditutup. Pelaku mengaku motif, ketakutan, aib, dan ego. Ia menatap kalimat itu lama sekali, lalu berbisik pelan. Akhirnya, semua yang salah arah akan berhenti di rel kebenaran. Beberapa bulan kemudian, rel Cilamaya kembali sunyi, rumput tumbuh di sisi bantalan, dan hanya suara roda kereta lewat yang sesekali terdengar jauh di kejauhan. Tidak ada lagi garis polisi, tidak ada lagi lampu sorot. Namun bagi mereka yang tahu kisahnya, setiap kali kereta melintas, seakan ada gema halus di angin pagi. Suara yang bukan berasal dari besi, melainkan dari hati yang pernah tersakiti. "Aku tidak ingin mati," begitu samar terdengar, bahwa aku hanya ingin diingat. Kompol Hendra terkadang melewati tempat itu saat patroli. Ia berhenti sebentar, menatap rel yang dingin, lalu menunduk memberi hormat singkat. Di benaknya, kalimat Dr. Arman pada malam pengakuan masih terngiang. "Saya hanya takut kehilangan segalanya." Dan Hendra tahu, pada akhirnya, Arman memang kehilangan segalanya. Cinta, karier, kebebasan, bahkan dirinya sendiri. Rel itu kini jadi saksi bahwa satu kebohongan kecil bisa berubah menjadi tragedi besar, dan satu keputusan yang salah bisa menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Matahari sore mulai turun di balik Bukit Purwakarta. Cahaya keemasan memantul di besi rel yang panjang dan sepi. Burung-burung kembali ke sarang, sementara suara kereta berikutnya terdengar jauh, datang perlahan, mendekat, lalu menghilang. Di udara tersisa hanya hembusan angin dan gema sunyi, mengakhiri sebuah kisah di mana cinta berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan berubah menjadi pembunuhan, karena tidak ada yang lebih berbahaya dari manusia yang berusaha menutupi dosanya sendiri. Dan rel tidak pernah berbohong.